Selamat sore semuanya teman-teman Tubagus Kencana Arsitek. Nah, kali ini saya lagi ngobrol-ngobrol nih santai sama Mas Heri, CEO Tubagus Kencana Arsitek. Ada beberapa hal yang ingin ditanyakan atau dibahas ya tentang beberapa proyek renovasi gitu. Teman-teman di luar sana biasanya yang belum paham tentang struktur dan yang lainnya itu biasanya menemukan kesalahan-kesalahan yang tanpa disadari sebenarnya itu berakibat fatal untuk kemudian harinya dalam perenovasian rumah, Mas. Nah, kira-kira hal-hal apa aja yang patut atau harus bahasanya untuk dikoreksi atau diperhatikan lebih lanjut lah dalam merenovasi rumah gitu. Terima kasih teman-teman. Sebenarnya ada beberapa hal, Mas Bayu. Kalau dari saya pribadi sih ada beberapa kesalahan dalam merenovasi rumah, sadar atau tidak sadar gitu. Menurut sepengalaman tim kita, Mas Bayu, tim Tubagus Kencana Arsitek, yang pertama itu merenovasi pas di musim hujan, Mas. Itu kadang-kadang kan kita bikin bingung, Mas. Kadang-kadang misal contoh kecil nih, Mas nih, kita renovasi, tiba-tiba tuh musim panas, Mas. Kita renovasi atapnya dengan harapan sih nggak ada hujan. Tiba-tiba namanya cuaca kan kita tidak ada yang tahu gitu. Jadi hujan, walhasil ya berantakan untuk area di dalam. Yang kedua, kadang-kadang tuh ada bahasa begini nih, nyicil material dulu lah, gitu. Itu kan membeli material dalam usia di awal-awal sebelum pembangunan, Mas. Jadi jauh-jauh hari pengennya nabung dulu, tapi dalam bentuk material. Iya, ya sebenarnya kan kalau kayak gitu kan bisa kita dideposit loh ke toko, jangan ditaruh di bangunan gitu. Itu malah nggak bagus. Nggak bagus. Contoh, kita beli bata gitu kan, terus kita taruh di bangunan, kita mau masang batanya nggak tahu kapan, kita naruh batu, kita naruh pasir, itu juga sebenarnya kurang baik juga gitu juga. Kalaupun mau kita deposit gitu ke toko yang kita percaya bahan-bahan pokoknya gitu. Nanti saat pas mau dipakai baru diambil. Baru kita ambil. Terus yang ketiga, memilih bahan bangunan yang murah gitu, tapi benar-benar murahan gitu kan. Dengan anggapan kawan-kawan memilih bahan bangunan atau bahan pokok bangunan itu yang murah, nyirit-nyirit gitu bahasanya. Harapannya biar bisa menekan biaya pembangunan atau renovasi. Iya. Tapi malah nanti hasilnya malah bikin kecewa kan. Banyak sebenarnya. Terus yang keempat, Mas Bayu, mengesampingkan urusan pencahayaan, Mas. Masalah pencahayaan kalau ngerenovasi rumah. Kadang-kadang kita nambah kamar, nambah ruang ini, ruang itu, tapi cahaya yang sehat nggak masuk ke ruangan gitu. Ya, nah ini nih. Ini orang baru. Iya. Mang Juhai namanya. Kadang-kadang jadi Sueb, kadang-kadang jadi Juhai. Makasih, Mas. Iya. Anduknya mana? Mang Juhai. Jadi yang keempat tadi, mengesampingkan urusan pencahayaan, Mas. Kadang-kadang perlu konsultasi kepada yang lebih paham itu, karena sebenarnya gini, pasti banyak untungnya konsultasi ke arsitek atau ke kontraktor gitu kan, gitu. Kadang-kadang kita tuh orang awam, banyak sekali orang-orang awam tuh, nambah ruangan nih, tahu-tahu setelah jadi ruangannya lembab, terus gelap gitu kan, terus kurang cahaya, kurang udara gitu kan. Nah, nggak terkonsep. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya merugikan yang punya rumah sendiri gitu. Nah, untuk yang kelima, ini juga banyak banget terjadi di lapangan gitu kan. Membeli mebel baru tanpa mempertimbangkan matang. Misalnya, saya mau beli kulkas dulu, saya mau beli kursi dulu. Begitu dibangun, sebenarnya hal ini sadar atau tidak sadar lagi, Mas Bayu. Kita beli warna kursi warna apa, dimasukin ke rumah. Sebenarnya untuk memadukan warna di dalam rumah tersebut juga perlu konsep kan, perlu ilmunya gitu. Jangan semua masukin ke rumah, akhirnya rumahnya itu ngejreng gitu loh, maksudnya itu kan. Nggak matching gitu. Beli hordeng warna biru tua gitu kan, lantainya warna hitam gitu kan. Nah, sebenarnya hal-hal ada berapa tadi, 5 hal tersebutlah yang memang harus diperhatikan, dan semua itu sebenarnya tugas sang arsitek atau sang kontraktor sendiri sih, Mas Bayu. Oke, Mas, dari penjabaran Mas Heri tadi tentang kesalahan-kesalahan saat orang merenovasi rumah. Jadi ada 5 hal nih Mas ya. Ya, apa aja betul, kira-kira tadi itu? Yang pertama itu melakukan renovasi saat musim hujan. Cuaca ya. Ya, yang kedua
membeli material terlalu dini, Mas. Memberi material. Ya, yang ketiga, memilih material bangunan yang murah, Mas. Murah. Ya. Tapi nggak berkualitas. Nah, murah dan murahan lah gitu, Mas. Yang keempat, mengesampingkan urusan pencahayaan. Dan yang kelima, membeli mebel atau furniture terlalu dini. Jadi rumah belum selesai, cat belum ada, ya, tapi udah beli. Betul, kadang-kadang kan ya sebenarnya kita juga sama kan, Mas. Sebenarnya kita juga sama. Kadang-kadang wah nanti bakal punya rumah tuh kita beli sofanya dulu lah gitu. Begitu dibangun ternyata sofanya nggak nge-match dengan kondisi di dalam rumah kan gitu. Jadi rumah belum selesai udah kepengenan nanti kulkas ini, sofa ini, hordeng ini. Kadang-kadang sebenarnya itu kan kembali ke selera ya, tapi kita sering banget sih Mas lihat rumahnya minimalis, kursinya klasik kan gitu. Nggak masuk ya, jadi nggak matching. Kayaknya maksa gitu ya. Ujung-ujungnya nyesel nanti, Mas. Ujungnya nyesel. Akhirnya beruntung yang jadi adiknya atau tetangganya kan dikasih, akhirnya kan gitu. Iya, makanya sebelum nyesel harus konsultasikan ke yang ahlinya dulu. Betul. Gitu ya. Agar lebih nikmat lah nanti agar lebih pas dan sebenarnya agar lebih tidak mubazir juga kan Mas Bayu. Iya. Oke, teman-teman, itu tadi beberapa hal atau 5 hal yang wajib teman-teman perhatikan sebelum merenovasi rumah atau membangun rumah. Jadi semoga apa yang sudah disampaikan oleh Mas Heri selaku CEO Tubagus Kencana Arsitek bisa memberi manfaat atau menginspirasi teman-teman yang mau merenovasi rumahnya. Dan tentunya stay tune terus di channel Tubagus Kencana Arsitek, subscribe, like, and share. Kembali lagi di konten selanjutnya ya. Terima kasih.